Kesepian Pak Roy dan hadirnya sang pembantu cantik. Hari-hari di rumah Pak Roy terasa semakin sepi. Istrinya yang seorang wanita karier sibuk dengan pekerjaannya, sering meninggalkan rumah berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Rumah besar yang biasanya penuh dengan canda tawa, kini hanya ditemani suara jam dinding yang berdetak pelan. Di rumah, hanya ada seorang pembantu cantik bernama Rani. Gadis muda itu masih berusia awal 20-an, cekatan, ramah, dan punya senyum yang selalu menenangkan. Awalnya, Rani hanya dianggap sebagai pembantu biasa, yang bertugas membersihkan rumah dan menyiapkan makanan. Namun lama-kelamaan, kehadirannya jadi sesuatu yang lebih berarti bagi Pak Roy. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, Pak Roy mendapati rumahnya sudah bersih dan wangi. Di meja makan sudah tersaji makanan hangat. Rani menyambutnya dengan senyum lembut. "Silakan makan dulu, Pak. Saya sudah masakkan sup hangat, biar Bapak nggak terlalu lelah," ucap Rani pelan. Pak Roy menatapnya sejenak. Ada rasa hangat yang sulit ia ungkapkan. Ia jarang sekali mendapat perhatian sederhana seperti itu dari istrinya yang terlalu sibuk dengan pekerjaan. Malam-malam pun semakin sering mereka lalui dengan obrolan ringan. Dari awalnya hanya basa-basi tentang pekerjaan rumah, berubah menjadi cerita pribadi. Rani kadang bercerita tentang keluarganya di desa, tentang mimpinya yang sederhana. Sedangkan Pak Roy bercerita tentang kesepian yang sering ia rasakan. Di ruang tamu yang hening, hanya ada mereka berdua. Cahaya lampu temaram membuat suasana semakin intim. Rani sesekali tertawa kecil saat Pak Roy bercerita, lalu menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. Hari-hari itu, perhatian kecil dari Rani membuat hati Pak Roy yang kesepian serasa kembali hidup. Ia mulai merasa ada seseorang yang benar-benar hadir, mendengar, dan peduli padanya. Namun di balik itu semua, ada perasaan yang membuatnya bimbang. Rasa hangat itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak pernah ia duga. Hatinya berdebar setiap kali Rani mendekat, dan setiap senyuman gadis itu terasa begitu berarti. Pak Roy tahu batas antara majikan dan pembantu seharusnya jelas. Namun, kesepian dan perhatian yang tulus membuat hatinya goyah. Malam itu hujan turun deras, petir sesekali menyambar. Rumah besar Pak Roy terasa semakin sepi, hanya suara hujan yang menemani. Setelah makan malam, listrik sempat padam beberapa menit. Dalam kegelapan, Rani spontan mendekat ke arah Pak Roy. "Pak, gelap sekali, saya takut," bisiknya sambil memeluk lengan Pak Roy. Hati Pak Roy bergetar. Kehangatan dari tubuh Rani yang mungil terasa begitu nyata. Saat listrik kembali menyala, mereka saling menatap. Lama sekali, seakan waktu berhenti. Ada sesuatu di mata Rani yang berbeda. Bukan lagi tatapan pembantu pada majikan, melainkan tatapan seorang perempuan yang diam-diam menyimpan rasa. Sejak malam itu, kedekatan mereka berubah. Pak Roy mulai terbiasa duduk berlama-lama di ruang tamu bersama Rani, membicarakan hal-hal kecil yang justru terasa begitu dalam. Kadang mereka tertawa, kadang hanya diam, tapi tetap merasa dekat. Suatu malam, setelah Rani selesai membereskan dapur, Pak Roy memanggilnya. "Rani." "Iya, Pak." "Kalau kamu nggak ada di rumah ini, mungkin saya nggak sanggup lagi melewati kesepian ini." Rani terdiam. Pipinya memerah. Ia menunduk, menahan debar yang sulit ia sembunyikan. "Pak, jangan bicara begitu," jawabnya lirih. Namun, dalam suaranya ada getaran lembut penuh rasa. Sejak saat itu, rahasia mereka semakin dalam. Ada pelukan singkat di ruang tamu yang seakan tak ingin dilepaskan. Ada genggaman tangan di dapur saat tak ada siapa-siapa. Semua terasa begitu berisiko, namun justru membuat mereka semakin hanyut. Setiap malam, ketika rumah sudah benar-benar sunyi, mereka bertemu di ruang yang sama. Mereka berbicara dengan suara pelan, takut ada yang tahu, tapi dalam keheningan itu justru cinta tumbuh semakin kuat. Pak Roy merasakan sesuatu yang tak ia dapatkan dari istrinya. Kehangatan, perhatian, dan rasa dihargai sebagai seorang lelaki. Sedangkan Rani, untuk pertama kalinya, merasa dicintai dan diperlakukan bukan sekadar sebagai pembantu. Namun mereka juga tahu, kisah ini adalah rahasia besar yang tak boleh ada satupun orang tahu, apalagi istrinya. Justru itulah yang membuat setiap momen bersama terasa semakin emosional, intens, dan berharga. Malam itu, suasana rumah begitu hening. Istri Pak Roy masih sibuk di luar kota, dan hanya ada mereka berdua. Angin malam berhembus lembut lewat jendela, membuat tirai bergoyang perlahan. Pak Roy duduk di ruang tamu, mencoba membaca koran, namun pikirannya tak bisa tenang. Setiap hari ia merasa semakin sulit menahan perasaan yang kian dalam pada Rani. Tak lama, Rani keluar dari dapur setelah membereskan semua pekerjaan. Ia mengenakan daster sederhana, wajahnya terlihat lelah, namun tetap memancarkan kecantikan yang alami. "Pak, sudah malam?"
Kenapa belum istirahat? Tanya Rani pelan. Oi menatapnya, matanya tak bisa lepas dari sosok gadis itu. Dengan suara bergetar ia menjawab, aku nggak bisa tidur, Ren. Aku merasa kosong, sepi. Kecuali kalau kamu ada di dekatku. Rani terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tahu perasaan itu sudah lama tumbuh, tapi malam ini semuanya terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Dengan langkah pelan, Rani duduk di samping Pak Roy. Hening sejenak, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu tanpa sadar, tangan mereka saling menemukan. Genggaman itu erat, hangat, dan tak ingin dilepaskan. Pak, kalau orang tahu kita bisa hancur, bisik Rani lirih, menunduk. Biarlah malam ini jadi milik kita, Ren. Hanya kita yang tahu, jawab Pak Roy dengan suara dalam. Malam itu, mereka akhirnya melewati batas. Di ruang tamu yang temaram, di bawah cahaya lampu yang redup, pelukan mereka semakin erat, tatapan mereka semakin dalam, dan akhirnya tidak ada lagi jarak. Mereka larut dalam kehangatan, dalam rahasia yang selama ini mereka pendam. Setiap sentuhan terasa penuh emosi, bukan sekadar nafsu, melainkan pelepasan dari kesepian yang selama ini membelenggu hati Pak Roy, dan rasa cinta yang diam-diam tumbuh dalam diri Rani. Setelah itu, mereka hanya terdiam, saling berpelukan. Rani bersandar di dada Pak Roy, mendengar detak jantungnya yang berdegup kencang. Pak, apa yang kita lakukan ini salah? Tanya Rani dengan mata berkaca-kaca. Entahlah, Ran. Tapi yang jelas, aku nggak pernah merasakan sedekat ini dengan siapapun sebelumnya. Jawab Pak Roy sambil mengusap rambutnya. Malam itu menjadi rahasia terbesar mereka. Malam yang takkan pernah terlupakan. Sekaligus malam yang membuat mereka semakin sulit untuk kembali seperti semula. Sejak malam itu, suasana rumah Pak Roy tak pernah sama lagi. Setiap kali mata mereka bertemu, selalu ada rasa berdebar yang sulit disembunyikan. Rani tak lagi bisa memandang Pak Roy hanya sebagai majikan. Begitu pula Pak Roy yang semakin sulit menahan dirinya untuk tidak dekat dengan Rani. Awalnya mereka mencoba menganggap malam itu hanyalah kebetulan yang tak boleh terulang. Namun nyatanya, justru membuat mereka semakin rindu dan ketagihan. Malam-malam berikutnya, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah benar-benar sunyi, Rani selalu datang ke ruang tamu atau dapur dengan alasan kecil, membuat teh, merapikan meja, atau sekadar mengecek pintu. Namun Pak Roy tahu, alasan itu hanya untuk bisa bertemu dengannya. Di setiap kesempatan itu, ada genggaman tangan singkat, pelukan hangat, bahkan kecupan lembut yang semakin lama semakin berani. Mereka berdua sadar bahwa setiap pertemuan adalah risiko besar, namun justru itulah yang membuatnya terasa lebih menggairahkan dan emosional. Pak, kenapa kita nggak bisa berhenti? Tanya Rani suatu malam dengan napas tersengal, setelah mereka melewati batas lagi di ruang kerja Pak Roy. Pak Roy menatapnya dalam, lalu menjawab lirih, karena setiap kali aku jauh dari kamu, rasanya aku kehilangan separuh hidupku, Ren. Rani terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu hubungannya dengan Pak Roy adalah rahasia yang tak boleh diketahui siapapun, tapi hatinya sudah terlalu dalam untuk kembali mundur. Hari demi hari, mereka semakin pandai menyembunyikan perasaan itu. Saat siang hari, mereka berperan seperti biasa. Pak Roy sebagai majikan, Rani sebagai pembantu. Namun begitu malam tiba, rumah besar itu berubah menjadi saksi bisu pertemuan rahasia penuh cinta yang tak bisa mereka hentikan. Dan setiap kali berpisah menjelang fajar, selalu ada bisikan lembut di antara mereka. Besok malam lagi, ya Pak? Iya Ren, hanya kita berdua yang tahu rahasia ini. Rahasia itu membuat hati mereka berdebar setiap hari, membuat mereka selalu menunggu malam tiba. Semakin sering terjadi, semakin sulit mereka melepaskan diri. Setelah berulang kali larut dalam malam-malam penuh rahasia di rumah besar itu, akhirnya mereka sampai pada titik di mana rasa rindu tak bisa lagi ditahan hanya di balik dinding rumah. Pak Roy mulai memberanikan diri mengajak Rani keluar. Bukan ke tempat ramai, melainkan ke sudut-sudut kota yang sepi, tempat orang tak akan mengenali mereka. Suatu malam, Pak Roy berkata lirih saat Rani sedang menyiapkan teh di dapur. Ran, malam ini ikut aku keluar sebentar. Aku ingin bersama kamu bukan hanya di rumah ini. Rani terdiam. Wajahnya cemas, tapi hatinya bergetar penuh debar. Pak, kalau ada yang lihat kita hati-hati. Nggak akan ada yang tahu, jawabnya sambil menggenggam tangan Rani erat. Malam itu mereka pergi dengan mobil Pak Roy. Jalanan sepi, hanya lampu kota yang temaram menemani. Mereka berhenti di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat yang jarang dikunjungi orang. Duduk berdua di sudut ruangan, mereka bisa tertawa bebas, bercerita, dan menatap satu sama lain tanpa harus berpura-pura.
Untuk pertama kalinya, Rani merasakan bagaimana diperlakukan sebagai seorang perempuan istimewa, bukan hanya seorang pembantu. Pak Roy menatapnya dengan mata penuh cinta, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Setelah itu, pertemuan-pertemuan rahasia makin sering terjadi. Kadang mereka pergi ke taman kota di malam hari, hanya untuk duduk berdua di bangku sambil berbicara panjang. Kadang mereka menginap di villa kecil milik teman lama Pak Roy yang jarang dipakai. Tempat di mana mereka bisa benar-benar menjadi diri sendiri tanpa ada yang mengawasi. Pak, kalau begini terus, saya takut makin sulit kembali, ucap Rani suatu malam di villa itu, dengan suara bergetar. Pak Roy membelai pipinya, lalu menjawab, aku pun sama, Ren. Tapi aku nggak peduli, yang penting aku bisa melihatmu bahagia. Rahasia mereka kini bukan lagi hanya di dalam rumah, tapi sudah keluar, melintasi batas. Setiap pertemuan penuh risiko, tapi justru membuat cinta terlarang itu semakin dalam dan tak terpisahkan. Hubungan diam-diam antara Pak Roy dan Rani sudah berjalan cukup lama. Mereka semakin berani, semakin tak bisa lepas satu sama lain. Namun, semakin besar cinta itu tumbuh, semakin besar pula risiko yang harus mereka hadapi. Suatu sore, istri Pak Roy tiba-tiba mengabari bahwa ia akan pulang lebih cepat dari biasanya. Aku ada waktu kosong, jadi malam ini aku pulang. Siapkan rumah ya, tulisnya lewat pesan singkat. Pak Roy langsung panik. Hari itu kebetulan ia baru saja pulang dari luar kota bersama Rani. Mereka menghabiskan 2 hari di sebuah villa kecil dan masih menyimpan jejak kebersamaan di mobil. Selendang Rani yang tertinggal di kursi belakang, bahkan aroma parfumnya masih begitu kuat. Ren, cepat, kita harus bersihkan semuanya. Jangan sampai ada yang tahu, ujar Pak Roy cemas. Rani ikut panik, buru-buru merapikan rambutnya, mengganti pakaian dengan seragam kerjanya, dan menyembunyikan semua barang yang bisa menimbulkan curiga. Namun, ketika malam tiba, situasi semakin menegangkan. Istri Pak Roy masuk rumah dengan wajah lelah tapi tersenyum. Saat ia duduk di ruang tamu, tiba-tiba ia mencium aroma parfum samar yang bukan miliknya. Roy, kamu pakai parfum baru ya? Aku nggak kenal baunya, tanyanya sambil menatap tajam. Pak Roy terdiam sepersekian detik sebelum menjawab. Oh, iya, tadi coba semprot di kantor dari teman. Nggak enak juga ya? Ia berusaha menutupi kegugupannya dengan senyum. Sementara itu, dari dapur, Rani yang sedang menyiapkan teh hampir menjatuhkan gelas karena tangannya gemetar. Ketegangan semakin memuncak ketika istri Pak Roy tak sengaja membuka pintu mobilnya untuk mengambil barang, dan menemukan selendang kecil terselip di kursi belakang. Ia mengambilnya, menatap dengan dahi mengernyit. Roy, ini punya siapa? Tanyanya curiga. Pak Roy tertegun, jantungnya berdegup kencang. Rani yang mendengar dari dapur langsung pucat pasi. Dalam sepersekian detik ia tahu satu kesalahan saja bisa menghancurkan semuanya. Ketika istrinya berdiri di depan mobil sambil menggenggam selendang kecil itu, jantung Pak Roy serasa berhenti. Tatapan istrinya penuh curiga, menunggu jawaban. Roy, ini punya siapa? Aku nggak pernah punya selendang warna ini. Dengan cepat, Pak Roy mengatur napas dan berusaha tetap tenang. Ia mendekat, lalu tersenyum tipis. Itu punya Mbak Rina, istri temanku. Kemarin aku sempat nebengin dia pulang dari acara kantor. Mungkin ketinggalan di mobil. Aku juga baru sadar sekarang. Istrinya menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca wajahnya. Iya? Masa sih? Kenapa nggak langsung dikembalikan? Lupa, sayang. Lagian aku juga jarang buka mobil belakang. Kalau kamu nggak nemu, mungkin sampai sekarang aku nggak sadar. Jawaban itu meluncur begitu halus, seakan sudah disiapkan. Istrinya masih terlihat ragu, namun akhirnya menghela napas panjang. Ya sudah, besok tolong kembalikan. Jangan bikin orang nyari-nyari barangnya. Pak Roy mengangguk sambil tersenyum lega, padahal dalam dadanya degup jantung masih kacau. Ia tahu, untuk kali ini ia berhasil menyelamatkan rahasianya dengan alasan licik. Di dapur, Rani nyaris menangis. Tangannya gemetar saat menuangkan teh. Ketika istrinya masuk kamar, Pak Roy segera menghampirinya. Dengan suara pelan, ia berbisik. Tenang, Ran, semua aman. Aku sudah bereskan. Rani menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak, saya takut. Kalau sampai ketahuan, hidup saya hancur. Pak Roy menggenggam tangannya erat. Selama aku ada, nggak akan ada yang bisa menyakitimu. Kita harus lebih hati-hati, itu saja. Namun sejak kejadian itu, ketegangan selalu menghantui. Pak Roy sadar satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh rahasia terbongkar. Dan semakin ia menutupi, semakin besar pula kebohongan yang harus ia jalani.